Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadah bita'alim ta'alim al-fadah wal-sifat wa nafa'a wal-intifali niatna syalih wa alam salafna salim ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wa ila jami'in semua khususan Syekhul Habib Taufiq bin Abdul Qadir Ja'far Syekhul Sikap barakatul hajjab barakatul Abdullah Haddad barakatul Abu Ahmad Ghazali barakatul Syekhul Syadili innallaha yanfa'una bi sirrihim wa anwarihim ma'lumun nafa'na fid din wa dunya wal akhirah wa walidina wa dikum wa mawatina wa amwatikum wa amwatil muslimin innallaha yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah ala hadhihi yasha'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini diperkenankan untuk dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah, dapat menuntut ilmu, tentu dengan satu niatan mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, dan mudah-mudahan berkat bimbingan yang ada ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Allah akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaih. Wal murad bil hasad al-ghibtah wa huwa ayyatamanna mithlahu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh ada perasaan dengki. Tidak boleh ada perasaan dengki kepada siapapun dalam hal apapun kecuali pada dua perkara. Kalau dua perkara ini boleh kita hasad, boleh kita dengki. Tapi maksudnya hasad di sini adalah bukan jengkel lalu berniat menghancurkan, bukan. Karena orang yang hasad itu, orang yang dengki itu pertama berdosa. Yang kedua menyengsarakan dirinya. Karena dia akan sakit hati terus. Orang hasad itu, orang dengki itu akan sakit hati terus. Yang ketiga, dia mengingkari nikmat Allah. Karena segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang itu tidak terlepas daripada kehendak Allah. Maka kalau seseorang itu hasad, seseorang itu dengki, maka sesungguhnya dia mengingkari daripada takdirnya Allah. Maka tidak boleh hasad itu, kecuali dua perkara. Tapi maksud hasad di sini adalah an yatamanna mithlahu. Dia berkeinginan, berharap sama dengan nikmat yang Allah kasih kepada saudaranya itu.
Itu maksudnya hasad di sini. Bukan hasad untuk menghancurkan, menjatuhkan, bukan ya. Nah. Yang pertama yang diperbolehkan, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah anugerahkan harta yang berlimpah, dikasih harta yang banyak, jadi orang kaya. Fasallatahu ala halakati fil haqq, maka dia habiskan itu hartanya, dia keluarkan itu hartanya, dia tasarrufkan itu hartanya dalam perkara yang benar. Suka nyumbang, suka bantu di mana-mana, suka bantu orang miskin, suka menolong orang yang susah. Datang kepadanya mau pinjam uang, dia kasih. Datang padanya mau minta pertolongan untuk beli bahan pokok, mungkin beras, lauk pauk, dia kasih. Ini harta pribadinya ya, bukan harta titipan. Kalau harta titipan beda lagi. Ada macam kita dengar di pusat itu ada kejadian itu, dana Covid itu ya. Dana Covid itu dialokasikan untuk kampanye. Ini kan masalah besar ini ya. Digunakan untuk pribadi. Nah, ini kan masalah besar ya. Nah, kalau begitu fatal akibatnya. Ini hartanya sendiri. Hartanya sendiri. Dia infakkan, dia habiskan dalam perkara yang hak, perkara yang benar. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya ini kok dermawan betul, ini orang kok suka bantu, suka nolong orang. Boleh kita iri sama dia. Tapi dalam artian iri untuk supaya bisa niru dirinya. Masa dia bisa, saya kok tidak bisa begitu ya. Dia bisa kok saya tidak bisa. Jadi dipacu dirinya, bagaimana caranya? Fulan ini kok dekat sama si dia, Fulan ini kok dekat sama si Fulan, dia ini kok dekat sama si Fulan, Fulan ini kok dekat sama si A, terus begitu. Dia pacu dirinya bagaimana caranya. Nah, boleh iri yang seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang Allah berikan hikmah, ilmu yang intisarinya ilmu ya, intisarinya ilmu. Kalau ini kan kalau kita ini kan teori. Kalau baru batas teori, terkadang tidak masuk dia ke hati. Tapi kalau sudah didasari dengan hikmah, itu dia menusuk ke dalam hati, masuk itu ya. Kalau sudah dari sini menyampaikan, bukan lagi bahasa lisan, bukan bahasa dari sini sudah ya. Biasanya kalau dari sini nyampaikan, dia tidak ada rasa takut biasanya. Artinya kalau perkara yang hak ya sudah hak begitu ya. Dan tidak ada niatan buruk ketika nyampaikan yang hak, ya sudah nyampaikan yang hak. Tidak ada tendensi macam-macam. Kalau seperti itu masuk ke dalam hatinya itu. Ada orang yang dikasih ilmu, dia penuhi itu hak-haknya ilmu, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan itu ilmu. Boleh orang iri pada orang berilmu, boleh. Cuman irinya bagaimana maksudnya? Ini orang kok bisa, dia punya ilmu begitu, saya kok tidak bisa. Dia kok bisa menguasai seperti itu, saya kok tidak bisa. Boleh orang iri begitu. Cuman irinya ya tentu dibarengi dengan proses belajar ya. Nah, ini orang kok dia terkenal banyak ilmu, santet saja sekalian. Nah, kalau begitu itu iri yang jelek ya. Iri yang jelek seperti itu. Ini orang terkenal kok dia bisa begini, bisa begitu. Tanya hukum ini dia tahu, tanya hukum itu dia tahu. Dari mana dia bisa dapatkan itu? Ya enggak usah bertanya, orang pasti belajar ya. Kan enggak ada tiba-tiba lahir dia jadi orang alim, kan enggak ada. Enggak ada manusia itu lahir langsung jadi alim, enggak ada ya. Semua ada proses belajar. Semua ada proses belajar. Kalau ada orang seperti itu, maka boleh orang iri. Tapi iri dalam artian bagaimana supaya bisa seperti dirinya. Hanya dua perkara ini ya. Orang dikasih harta, orang yang dikasih ilmu. Dua orang ini saja, dua golongan ini. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau yang lain tidak boleh iri. Tapi kalau dua perkara ini boleh iri. Nah, jadi sekali lagi meluapkan
emosi keiriannya itu adalah berkeinginan untuk sama sebagaimana yang mereka lakukan. Ini yang dimaksudkan. Tapi kalau iri dengan cara yang lain, tidak boleh. Islam ini kecenderungannya penuh dengan kelembutan. Islam ini cenderung penuh dengan kelembutan, penuh dengan tutur kata yang sopan, yang baik. Walaupun juga ada dalam ajaran Islam itu melaknat. Ada melaknat ya. Ajaran melaknat itu ada. Umumnya lembut, tapi ada ajaran melaknat. Terus siapa orang-orang boleh dilaknat? Siapa orang-orang yang boleh dilaknat? Siapa orang-orang boleh dikasih kata kasar? Artinya jangan melihat Islam ini seakan-akan semuanya harus damai-damai saja. Karena kita melihat sejarah Nabi itu perang apa damai, perang itu kan tidak damai itu ya. Nabi itu berperang, ada perang Badar Kubro, perang Badar Sugro, ada perang apalagi itu perang Barid, perang Khandaq, ada perang Uhud, ada banyak peperangan ya. Banyak perangan-perangan. Artinya di sana tidak selalu kelembutan. Kenapa demikian? Masalahnya karakter manusianya ini yang didakwahi ini yang beragam, yang bermacam-macam. Ada yang dikasih tahu dengan lembut, dengan nasihat-nasihat yang sederhana, ya sudah nurut. Tapi ada yang mereka dikasih tahu sudah berulang-ulang diceramahi, dinasehati, didudukkan, tetap saja dia bahkan cenderung melawan. Nah, pada saat itu perlu ketegasan. Perlu ketegasan. Ada orang terus mencaci. Bahkan dia sendiri tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dia caci orang lain. Itu tidak cukup dengan kata-kata halus. Perlu kata-kata yang tegas ya. Jadi Islam itu ada beberapa unsur mengajarkan tentang laknat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala laknatullahi ala dhalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu Allah tetapkan bagi orang-orang zalim. Laknat Allah bagi orang-orang zalim. Jadi kalau orang zalim itu dilaknat, Allah sendiri melaknat. Orang-orang zalim itu dilaknat, Allah sendiri melaknat. Boleh melaknat orang zalim ya. Dalam surah Hud ayat 18, ala laknatullah ala zalim. Jadi boleh kalau orang-orang zalim itu dilaknat ya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an laknatullah ala zalimin. Maka malaikat yang bertugas untuk mempermaklumkan, malaikat memaklumkan di antara mereka an laknatullah ala zalim, bahwa laknat Allah itu berlaku bagi orang-orang zalim. Ini kan ada sebab, ada ayat kalimat ayat sebelumnya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar qalu ma wajada ma wa'ada rabbukum haqqo. Mereka mengatakan, apa yang kamu dapatkan daripada apa yang Allah sudah janjikan itu, bukankah itu benar? Mereka ahli neraka mengatakan, iya benar, kami sudah dapatkan. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar? Iya, sudah kami dapatkan itu. Kemudian perbincangan antara ahli neraka dengan ahli surga itu menjadi cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, dan sekaligus malaikat mempermaklumkan waktu itu. Fa'adzana mu'adzin bainahum, malaikat mengumumkan itu. Bagaimana pengumuman malaikat? Laknat Allah bagi mereka itu. Memang itu orang-orang neraka itu layak dilaknat itu. Itu orang-orang zalim itu. Itu terjadi di sana ya. Dan besok akan terjadi. Ini bercerita tentang orang-orang yang nanti menjalani perjalanan hidup setelah di dunia ini kalau sudah mati. Kalau sudah mati, apakah yang Allah janjikan sudah benar terjadi dan kau dapatkan? Iya. Sudah begitu keadaan. Nah, di dalam beberapa riwayat juga di sini
Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat. Jadi laknat bagi siapa? Al-wasilah. Wasilah itu orang yang nyambung rambutnya itu apa namanya itu ya? Wig ya. Wig apalagi namanya itu. Ya itu sudah ya. Konde ya. Konde. Nah, pernah ada apa namanya konde lebih baik dari apa katanya itu? Ada pantun tuh ya. Ada itu apa namanya nenek-nenek itu dulu tuh ya. Nah, tapi sudah lewat itu. Konde. Ya. Konde itu rambut sambungan. Rambut sambungan. Allah melaknat bagi orang yang nyambung rambutnya. Dilaknat itu. Wal mustausilah, dan orang yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Ada pada acara perkawinan ya. Rambutnya pendek, nanti ada tukang rias manten itu dikasihlah rambut sambungan itu supaya tampak cantik gitu ya. Itu dilaknat oleh Allah itu. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh itu, menyambung rambut enggak boleh. Nah, kemudian diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ini anak saya ini kena penyakit kulit. Ini keras penyakitnya ini, karena saking kerasnya penyakit itu berdampak pada rontoknya rambutnya dia. Rontok rambutnya. Apa boleh saya kasih rambut sambungan? Apa boleh saya kasih rambut sambungan wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, Allah melaknat orang yang nyambung rambutnya. Ini anak saya mau saya nikahkan wahai Rasulullah. Ya nikahkan saja. Jangan dibuat dibuat KW, tampaknya pas lagi dihias dilihat cantik, nanti pas malam pertama rupanya aslinya tidak cantik. Aslinya saja tampakkan. Jadi tidak boleh main tutup-tutupan ya. Termasuk kejadian hampir kejadian yang sama. Ada seorang sudah tua nih, sudah lanjut ini, laki-laki ini ceritanya di zaman Sayyidina Umar. Dia menyemir rambutnya itu. Disembir rambutnya, lalu dia melamar anak gadis. Karena disemir rambutnya, dilihatlah masih muda, gagah masih ya. Muda dan gagah masih. Nah, setelah itu sudah terjadi malam pertama. Si wanita ini tahu loh, ini kok rupanya sudah lanjut, sudah tua ini. Kelihatan dari rambutnya gagah masih muda. Tapi setelah ketemu dibuka imamah, dibuka ininya kok sudah tua rupanya. Akhirnya ngadu sama bapaknya, tidak mau diajak malam pertama dia. Ngadulah sama bapaknya. Bapaknya ngadu sama Sayyidina Umar. Ngadu sama Sayyidina Umar, lalu dipanggil oleh Sayyidina Umar. Saat itu juga Sayyidina Umar mengatakan ini tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya karena dia berbohong. Jadi menutupi sesuatu yang aslinya itu tidak boleh ya. Itu difirok langsung itu. Diceraikan langsung itu ya. Nah, ini urusan nutupi sesuatu dari aslinya. Belum lagi nanti urusan menyemirnya itu tadi ya. Kalau menyemirnya kan sudah jelas haram, semir hitam masalahnya ya. Kalau nyemirnya sudah jelas haram. Apa mau semir rambut, apa mau semir kumisnya, apa mau semir jenggotnya, apa mau semir godeknya. Nah, yang jelas nyemir warna hitam itu haram. Tidak ada toleransi itu ya. Haram. Jadi khidabus sawad khidabu ahlin nar kata Rasulullah. Semir warna hitam itu semir penduduk neraka. Khidabus sawad khidabu ahlin nar. Jadi semir warna hitam itu semir penduduk neraka. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh semir-semiran. Ya, artinya kalau sudah pada waktunya putih, ya biari sudah putih ya. Nah, jadi tidak usah dirubah-rubah sudah. Memang sudah begitu sudah Allah kasih. Nah, jadi tidak terkesan mengingkari kodratnya Allah. Jadi tidak terkesan mengingkari kodratnya Allah. Nah, jadi ini beberapa hal. Tapi ini terkait dengan nutupi sesuatu yang asli. Nah, baik lagi.
La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan meminta disambung rambutnya. Kalau sudah kita faham, besok-besok kalau ada pengantin kuadian, ada tukang rias nawarkan itu jangan mau. Jangan mau Perkara baik yang diawali dengan keburukan-keburukan berikutnya itu jadi buruk terus nanti. Ya mungkin panennya 2 tahun 3 tahun berikutnya baru panen keburukan yang ditanam di awal di permulaan kebaikan. Dan nikah itu kan baik, tapi dibarengi dengan konde, nah itu jadi tidak baik jadi. Kan begitu nanti panennya itu 2 tahun 3 tahun ke depan akan ada dampaknya di sana nah, baik, itu yang pertama. Jadi artinya ada orang-orang yang memang dilaknat dalam agama ini, sehingga kalau kita melaknat ya tidak apa-apa juga. Ada memang dalam agama itu dilaknat dilaknat. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain dikatakan la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Allah melaknat orang-orang yang makan harta riba. Nah, sekarang ini umat Islam ini dicekik dengan kondisi sistem yang tidak tertulis tidak tertulis, tapi sudah merajalela di masyarakat. Ngasih pinjaman uang 1 juta, bayar 1.500.000. Kan sudah merata di masyarakat Di sini ada di sini. Oh banyak sini Oh tak kira tidak ada di sini. Kalau ini saya sebenarnya memaksudkan di kampung saya di sana, bukan di sini. Ternyata di sini ada juga. Di sana banyak di kampung saya cuman artinya ya saya menunjukkan untuk ibrah saja, ini bukan menjelekkan. Karena misi kita ini kan mendakwahi, meluruskan. Ya kita sampaikan apa adanya sampaikan apa adanya. Kalau emang itu salah ya jangan diterus-terusi. Ya, kalau sekali salah ya maklum, namanya sekali salah, apalagi orang tidak tahu kalau itu salah, itu dimaafkan di hadapan Allah. Tapi kalau sudah tahu salah diterus-terusi, ya ala laknatullah. Tahuilah bahwa itu laknat Allah la'anallah akilar riba. Allah melaknat itu orang-orang yang makan riba. Nanti dapat laknat dapat laknat Kalau sudah dapat laknat, hidup ini dapat laknat nih tidak berkah sudah Kalau hidup ini dapat laknat tidak berkah. Mau cari berkah itu susah. Tandanya apa? Sumpek, tiap saat sumpek hidupnya Tiap saat sumpek hidupnya. Nanti pribadinya sumpek, nanti anaknya sumpek, nanti keluarganya sumpek, walhasil sumpek nanti Kalau sudah dapat laknat dari Allah itu. Nah, bagaimana tandanya? Nah, kita pelajari dari ajaran-ajaran ini. Cuman bukan nanti kita kemudian tahu ini kita tuduh-tuduh orang, enggak. Ini untuk introspeksi kita saja introspeksi kita masing-masing. Wa annahu la'anal musawwirin. Termasuk yang dilaknat itu juga musawwir. Musawwir ini pelukis. Kalau dalam syarahnya ini, dalam syarah kitab ini, yang dimaksudkan melukis yang di sana ada nyawanya. Melukis burung, melukis kucing, melukis ikan, melukis harimau, melukis kuda, melukis kambing, sapi, melukis ular, melukis termasuk nanti tempel-tempeli di rumah-rumahnya. Itu dilaknat oleh Allah itu. Dilaknat oleh Allah Kalau ada tempel-tempelan yang mau ikan atau apalah, turuni saja sudah dulu saya beli mahal-mahal. Orang mau menjauhkan rahmat Allah kok mahal-mahal dibeli itu kan menjauhkan rahmat Allah itu. Turuni sudah itu. Jelas kalau sudah seperti itu ya sudah tidak ada manfaat sudah. Walaupun beli 10 juta, 15 juta, 20 juta ada gambar kuda itu besar itu, 2 meter kali 1 itu, tempel besar-besar itu termasuk juga dalam riwayat ini, kena dia khitabnya kena khitab dalam riwayat. Wa annahu qala la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Nabi juga menyatakan Allah melaknat orang yang merubah tanda pembatas tanah atau bumi. Ini urusan berat ini Saya punya tanah 1 kapling 2 are. Nah, saya sudah kasih patok sudah
Lalu ada orang lain baru beli di sana di samping saya, patok saya digeser sama dia, digeser, akhirnya berkuranglah bagian saya. Nah, dilaknat oleh Allah yang begitu, sampai kapanpun itu kelaknat. Kalau itu tidak digeser lagi ya, sampai kapanpun itu dilaknat oleh Allah. Kalau tidak digeser lagi itu, berarti itu kan ngambil haknya orang itu ya. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah daripada tanda pembatas tanah. Dan bukan hak kita. Saya 2 are persis, kemudian ada orang beli sampingnya, digeser, berarti saya kurang dari 2 are jadi. Kan begitu ya? Kan begitu artinya. Dilaknat oleh Allah. Sampai kapanpun kalau itu tetap ditetapkan seperti itu terus dilaknat oleh Allah. Terus dilaknat ya, sampai kiamat. Nah, hilang laknat itu ya. Nah, tapi kalau punya kita diambil ya maafi sudah ya. Barangkali memang dibutuhkan, dia cuman punya berapa meter. Kita punya 10 are. Ada orang beli sebelah kita cuman berapa meter cukup untuk rumahnya dia. Sempit itu rumahnya, punya keluarga banyak. Ikhlaskan ya. Kalau kita yang digitu ikhlaskan. Cuman jangan kita yang melakukan itu. Kalau kita yang dizalimi tidak apa-apa, sudah ikhlaskan. Apalagi memang tidak butuh, dalam artian ya cuman mungkin ya beberapa senti saja diambil, ikhlaskan. Tapi jangan kita yang melakukan itu. Sampai kapanpun tetap dilaknat oleh Allah. Kecuali kita datang sama orangnya, Pak minta maaf ini kegeser kayaknya. Saya sudah kadang taruh pondasi di sini, mau saya bongkar lagi banyak uang ini. Kalau dia bilang ya sudah bayar berapa, bayar ikhlasnya ya, supaya haknya dia ini tidak terambil. Kalau dia bilang oh enggak, bongkar. Kalau dia bilang bongkar, karena itu haknya dia itu. Nah, kalau sudah tidak ketemu ya naik, ada pelaporan jadinya ya. Jadi satu kasus yang berat nantinya. Ini baru pelaporan nanti di aparat pemerintah, belum pelaporan di hadapan Allah nanti. Kalau Allah yang mengadili ya berat nanti ya. Ini kaitan yang seperti ini berat ini. Kayak kalau kita urusan tanah ini termasuk masalah waris. Kita bersaudara, punya saudara 3 dapat bagian tanah warisan. Ya sudah pastikan bagiannya sekian, ya sudah segitu. Jangan karena saya paling besar ngambil bagian banyak. Nanti kalau saya yang paling kecil kasih sedikit bagian. Ya sudah porsikan pada bagian masing-masing. Karena sudah ada bagian-bagiannya. Sejengkal diambil haknya orang urusan tanah ini, sampai kiamat dituntut itu ya. Sampai kiamat dituntut itu. Nggak bisa main-main kalau urusan begini ya. Nah, makanya kalau kita jadi ya, termasuk kalau kita menjadi perantara jual-jual tanah ya, apa namanya itu, maklar ya. ini agak berat ini. Kalau misalnya mungkin kita tidak tahu, cuman karena kita menjadi jembatan, tidak tahu bahwa ini haknya dia, haknya si fulan. Nah ini haknya si B misalnya, kita tidak tahu sebenarnya, cuman dapat informasi sekian. Nah, kita sebagai perantara harusnya menjelaskan, karena kita dapat bagian di sana kan begitu. Jelaskan, oh ini sebenarnya begini, ini begini sebenarnya. Kita mendudukkan perkaranya yang hak di sana. Berat ya, dilaknat oleh Allah itu. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita ya untuk menjadi orang-orang yang nantinya bisa lurus, bisa tegas dalam kebenaran, dalam perkara yang hak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu as-sariqa yasriqul baydah. Allah melaknat as-sariq. Sariq itu pencuri. Yasriqul baydah, yang dia mencuri telur tetangganya. Telur itu mahal apa enggak? Telur itu berapa? 1.000 ya. 1.000. Yang jual-jual telur kan ada ya. Berapa? 1.500. Gara-gara perkara kecil tuh Allah melaknat itu. Nah, cuman sebenarnya ini menjadi apa? Barometer. Kalau perkara kecil saja Allah laknat, apalagi mencuri yang lebih besar. Miliaran dicuri uangnya umat ya.
Nah, ini bagaimana Allah tidak laknat itu? Jadi miliaran itu ya. Kalau seandainya dicuri itu, telur saja dicuri, Allah melaknat itu. La'anallahu syarik yasrikul baydah. Allah melaknat orang yang mencuri dan dia mencuri telur kampung tetangganya ya. Ya kalau menurut kita seberapa? Cuman seandainya satu rumah tangga ini dia punya anak 3, tidak punya harta apapun kecuali 1 ekor ayam, kebetulan bertelur 5 biji. Dia mikir, wah ini telur 5 biji 1 hari digoreng dapat 1, kan begitu ya. Dibagi itu anaknya bertiga berempat sama dia sama istrinya, 1 digoreng, nah diparuh itu bisa itu makan pagi dan makan siang itu ya. Dicuri sama tetangganya, kan sakit hatinya dia. Ini saya punya 3 cuman punya 5 butir dicuri sama tetangga gitu. Bingung dia, tidak tahu siapa yang mencuri, maka keluarlah kata sumpah serapah. Bukan disalahkan ketika dia mengucapkan itu benar, dan Allah pun ikut melaknat orang yang mencuri tadi ya. Allah pun ikut melaknat orang yang mencuri telurnya tetangga ya. Apalagi miliaran, triliunan itu ya. Kayaknya para yang di pusat itu yang sekarang dia bermasalah begitu kan, karena itu besar masalahnya ya. Sehingga kalau urusan hakul adam ini berat urusannya. Urusan hakul adam ini berat ya. Kalau kita urusan sama Allah tidak sholat, ya nanti tinggal bertobat, dikodok sholatnya, beres ya. Walaupun yang utama, cuman kalau sama Allah tuh gampang, paling gampang sama Allah ya. Karena Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Sama Allah begitu. Kayak ada seorang sahabat itu tanya sama Nabi, wahai Nabi, besok di saat kita dihisab itu yang menghisab Allah langsung atau malaikat, katanya. Nabi senyum, dia kasih pertanyaan begitu. Maksudnya kamu apa? Katanya, kok Allah atau malaikat? Ya saya ingin tanya begitu ya Rasul. Besok yang ngisab Allah langsung, katanya. Oh ya kalau gitu tenang sudah saya. Kenapa memang? Saya ini banyak dosa. Kalau sama Allah urusannya kan beres, katanya. Kalau Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, insya Allah saya dimaafkan. Tapi kalau malaikat kan bengis malaikat itu. Kalau malaikat yang nangani saya, habis saya ini, katanya. Tapi kalau Allah yang nangani, Allah itu Maha Pengampun. Ya sudah, tenang sudah hati saya, katanya. Jadi urusan hakullah itu gampang. Cuman jangan digampang-gampangi ya. Nah, maksudnya gampang ini karena Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha afun ghafur, tawwabur rahim. Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jadi ringan masalahnya. Tapi kalau sudah sama manusia jangan coba-coba ya. Bapaknya sendiri, anaknya sendiri jangan coba-coba. Kalau tidak terima dituntut sampai ke akhirat ya. Artinya saya kasih gambaran terdekat gitu. Apalagi tetangganya, apalagi berjauhan, apalagi cuma misanan ya. Belum lagi yang lebih jauh lagi. Kalau hakul adam tidak bisa main-main kita itu. Tidak bisa main-main ya. Pasti dituntut itu. Ya sekarang saja kalau kita tanya, ada orang ngambil tanah 1 are punya kita, kira-kira marah apa enggak? Marah, enggak tenang ya. Mau dimaafkan ini 1 are. Pinggir jalan tuh 100 juta harganya ya. Nah, kan mikir jadinya. Karena mahal harganya. Nah, jadi hakul adam tidak bisa main-main. Nah. Wa annahu qala la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa ada anak melaknat orang tuanya? Yang terang-terangan ada, ya. Terang-terangan ada. Tapi yang tidak secara langsung ada juga. Bagaimana maksudnya? Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu yasubbu ummar rajul wa yasubbu ummahu. Nah, ada orang yang menghina bapaknya orang lain. Saya menghina bapaknya fulan. Anaknya tidak terima. Anaknya juga balas, dihina juga bapak saya, kan begitu. Ini yang dimaksudkan. Ketika kita menghina bapaknya orang, sebenarnya itu kita menghina bapak kita itu. Ketika kita melaknat bapaknya orang, maka sungguh
kita ini sudah melaknat bapak kita sendiri. Karena orang kan pasti membalas. Apalagi ibunya dibilang ini. Anaknya pasti membalas ya. Siapa sih terima ibu kita dibilang begini kan enggak terima. Ya siapapun ya. Jelek bagaimanapun ibunya, ahli maksiat bagaimanapun ibunya, kalau kita hina dia, pasti dia membalas. Ya jelek-jelek begitu ibu saya juga kan gitu ya. Jelek-jelek begitu bapak saya juga kan begitu. Nah, maka Nabi melarang, jangan mencaci bapaknya orang, nanti anaknya balik mencaci bapaknya kita. Itu yang dimaksudkan. Hingga enggak boleh ya. Itu kaitan dengan hakul adam itu. Kemudian la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Jadi banyak ini contoh-contoh yang dilaknat ya. Saya menggambarkan semuanya ini supaya nanti kita tidak terbawa arus ini Islam kok main laknat-laknatan. Mana ajaran laknat itu? Ada ajarannya. Cuman orang yang tepat, yang memang agama mengkondisikan seperti itu. Agama mengkondisikan seperti itu. Walaupun juga tetap jika kita bisa menahan diri, itu lebih baik. Tapi seandainya terjadi seperti itu, ya tidak disalahkan. Misalnya rame di YouTube itu ada seorang ulama mengatakan lonte begitu ya. Itu salah apa benar? Salah atau benar itu? Ya kalau dilihat kenyataannya benar, kan benar ya. Ya kalau misalnya lonte ya lonte saja kan gitu ya. Nanti diperhalus PSK, pekerja seks. Kok bisa menjadi pekerjaan itu kan itu ya. Nanti orang berpikir, oh ini pekerjaan, coba saya melamar lah sana. Nanti artinya bisa jadi diperingan itu. Tapi kalau sudah dibilang lonte kan jelek. Orang mikir, oh kalau saya masuk ke sana jelek nanti saya. Artinya kalimat itu benar itu. Kalimat itu benar ya. Enggak salah itu kalimat itu. Atau pelacur misalnya ya. Enggak salah kalimat itu. Didudukkan pada orang yang memang benar. Cuman kalau kita menuduh, itu bahaya. Jadi orang-orang yang menuduh orang-orang wanita-wanita beriman menuduh berbuat seperti itu, ini beda. Nanti dia kena hukuman itu. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita beriman melakukan perbuatan yang keji, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut, itu berbeda lagi. Tapi kalau memang nyata seperti itu, ya boleh dikatakan begitu. Boleh dikatakan begitu ya. Baik. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Islam ini mendudukkan perkara ya sudah semestinya. Ada istilah toleransi. Kalau saat ini saya melihat toleransi itu salah. Toleransi itu bukan berarti kita ikut ya. Toleransi itu bukan berarti kita ikut, tapi membiarkan. Toleransi itu bukan menghormati, bukan ya, tapi membiarkan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang Yahudi, dia jadi orang Yahudi ibadah, ya sudah biari sudah. Cuman jangan nanti orang Yahudi ibadah lalu kita ikut-ikutan. Oh saya toleransi, ikutlah ke tempat ibadahnya dia. Itu bukan toleransi namanya, itu pelecehan namanya ya. Pelecehan namanya. Jadi toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu bukan ngikuti. Atau misalnya ada orang Yahudi, karena kita Jumatan, kita tuntut kamu harus toleransi sama saya, ajak dia ke masjid. Itu bukan toleransi. Allah berikan batasan, lakum dinukum waliyadin. Itu batasan toleransi itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya sudah, dia mau ngapain terserah. Nah kita mau berbuat sebagaimana ajaran agama kita, ya begitu sudah. Itu toleransi namanya. Nanti kalau toleransi kemudian ikut-ikutan pakai pakai kamben itu ya, pakai itu bukan toleransi namanya, itu pelecehan. Bukan toleransi begitu ya. Nah, ini harus difahami. Bahkan kalau kita mendudukkan lagi, apakah ada Islam
menegaskan bahwa hal asnam itu sembahan-sembahan yang tidak benar selain Allah itu jelek. Ada penjelasan seperti itu. Nah, cuman yaitu dijelaskan untuk kalangan kita, bukan berarti kita menjatuhkan mereka. Kita menjelaskan kepada kalangan orang-orang beriman. Kan seperti itu ya. Kita menjelaskan itu kepada kalangan orang-orang beriman. Ini loh seperti ini. Oh, kita hormati, tidak boleh kita hina-hina, tidak boleh kita salah-salahkan. Di depan mereka jangan, tidak boleh ya. Tapi untuk menjelaskan bahwa ini salah, ini murtad, ini membawa pada kekafiran, harus dijelaskan seperti itu, supaya orang jelas tahu. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi toleransi itu sekali lagi saya katakan bukan ikut. Nah, macam besok ini ya, tahun baru sama Natal itu ya. Nah, toleransi kita itu ya sudah, mereka mau ngadakan silahkan. Kita hormati dan harus hormat kita ya. Kita hormati. Nah, cuman jangan ikut-ikutan nanti kita pakai topi puncung begitu ya. Jangan kita ikut-ikutan. Itu bukan toleransi, itu pelecehan namanya. Itu pelecehan namanya ya. Nah, jadi toleransi itu adalah membiarkan masing-masing dengan jalurnya. Itu toleransi. Karena jelas sekali Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Allah sudah jelaskan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya sudah begitu. Itu barometer di sana ya. Nah, maka Allah melaknat orang yang menyembelih untuk tujuan selain Allah, melakukan penyembelihan untuk sesembahan jin misalnya ya. Tidak boleh, dilaknat oleh Allah. Melakukan penyembelihan untuk sembahan sesuatu misalnya, itu dilaknat dalam agama kita. Dilaknat dalam agama kita. Tidak boleh itu melakukan ya. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Nanti karena ini banjirnya terus, ikannya tidak ada misalnya ya. Lalu kita sembelih sapi, taruh di laut, di arung begitu ya. Jadi nyembelih untuk apa? Ini biar ikannya datang semuanya misalnya. Nah, supaya ikannya banyak. Nah, ya keliru. Bagaimana caranya supaya ikannya banyak? Kuati berzikir, kan begitu. Nah, pernah saya sampaikan di sini, ikan itu ketangkep kalau dia itu sudah malas berzikir, kan begitu ya. Jadi ikan itu dia ketangkep kalau dia malas berzikir. Kalau sudah tidak berzikir pasti ketangkep itu ya. Kalau ikan itu tidak berzikir. Tapi kalau dia masih berzikir, jangan harap mau bisa nangkep ikan itu. Tidak bisa ya. Jangan harap. Nah, kecuali zikir kita lebih kuat dari ikan itu. Kencengi zikirnya ya. Kalau ikan satu hari dia 1000 kali berzikir, kita 10.000 kali baru bisa nangkep itu. Nah, kalau misalnya zikir kita satu hari cuma 10 kali, ikannya 1000 kali, ya tidak mungkin bisa nangkep ya. Kejar sudah sampai sana kemari itu ya, tidak bisa nangkep itu. Prinsipnya begitu. Karena ikan itu semua bertasbih kepada Allah. Ajalnya hewan itu tergantung tasbihnya. Kalau dia sudah lepas bertasbih, ajalnya datang. Itu hewan ya. Seperti itu. Baik. Kemudian la'anallah sebentar. Allahumma al'an ri'lan wa dzakwan wa usayyah asallahu wa rasulahu. Nabi pernah mendoakan langsung laknat. Allahumma al'an, ya Allah laknat. Ri'lan wa dzakwan wa usayyah. Ini satu suku ya. Suku Ri'lan, suku Dzakwan, suku Usayyah. Ini mereka semua menentang kepada Rasulullah karena sudah dinasihati, bahkan dia memberontak melawan pada negara resmi pada waktu itu ya. Negara khilafah Rasulullah pada waktu itu. Dilawan, memberontak dia. Nabi doakan laknat kepada mereka. Pernah terjadi itu ya. Pada suku Ri'lan namanya, Dzakwan dan Usayyah. Nah, kemudian la'anallah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud maksudnya ya. Bukan sebatas masjid begini. Cuman ini perlu difahami.
Nah, karena hadis ini terkadang diselewengkan. Akhirnya kalau ada masjid di depannya ada kuburan, orang tidak mau sholat di sana. Kan ada kelompok begitu ya, tidak mau dia sholat. Jadi ada masjid depannya ada kuburan, tidak mau orang dia sholat di sana, pergi dari masjid itu. Lah kalau setiap masjid ada kuburannya, terus mau sholat di mana dia? Kalau misalnya tidak mau ya, tidak usahlah jauh-jauh. Madinah itu loh, itu Madinah ini makamnya Rasulullah, ini Raudhah, ini orang-orang sholat di belakangnya ini semuanya ya. Ini makam Rasulullah, ini Raudhah. Ini orang sholat semua di sini belakangnya sampai ke belakang jauh ya, sholat di sana. Nah, kenapa kok itu tidak diutik-utik, kok dibiarkan, kok tidak dipindah, kok tidak dibongkar? Walaupun pernah rencana mau dibongkar itu ya, karena berdasarkan hadis ini. Ada orang-orang dari umat Nabi itu yang mereka nyaplir pemahamannya ya. Jadi kalau sudah ada kuburan, tidak boleh sholat di sana. Hampir dibongkar itu, direncanakan itu ya, kuburan Rasulullah itu. Tapi sampai sekarang ya bertahan tetap kuburannya di sana. Tetap juga orang sholat di belakangnya itu. Sampai sekarang itu di Masjid Nabawi, di dalam masjid itu ya, dalam masjid, bukan lagi di luar masjid. Nah, maka maksud hadis ini adalah orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan itu tempat penyembahan. Memang di sana tujuan dia menyembah, nabinya itu yang disembah. Nah, kita umat Islam kan tidak diajarkan nyembah nabi kita atau mayit itu kan enggak, nyembah Allah. Kan begitu. Itu ajaran kita, ajaran Rasulullah. Dan begitu yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga para ulama itu membiasakan juga di depan masjid itu, terkadang sebelah kirinya atau kanannya ditaruhlah itu kuburan orang-orang soleh. Kan begitu Nah, di barat masjidnya ditaruh itu kuburan orang-orang soleh di sana. Kiai-kiai dikuburlah di sana aja. Nah, seperti di mana Masjid An-Nur itu juga kan ada itu Masjid An-Nur itu tuh siapa, Habib siapa? Habib Ali Nah, ada berapa, 3 kayaknya itu ada 3 ulama itu di sana, dikubur di sana. Apakah itu bermasalah? Ya tidak masalah. Apakah bertentangan dengan riwayat ini? Tidak bertentangan, karena tidak begitu maksudnya. Maksudnya orang Yahudi dilaknat oleh Allah menjadikan kuburan nabinya itu masjid. Memang itu sebagai sasaran tempat, sasaran sujudnya, bukan Allah. Tapi itu sasaran sujudnya orang Yahudi. Jadi sama juga dia sujud kepada makhluk. Walaupun Nabi tetap tidak boleh Walaupun Nabi tetap tidak boleh. Ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga nanti jangan baca hadis ini lalu kemudian kalau ada masjid yang depannya kuburan, kita tidak mau di masjid itu. Kosong masjidnya kalau gitu Tidak ada yang menghidupkan nanti. Kalau misalnya pemahamannya seperti itu. Kalau hadisnya sahih, tapi maksudnya tidak seperti itu Maksudnya tidak seperti itu. Wa naula anal mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Dan sesungguhnya Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Maksudnya bergaya-gaya perempuan Jadi apa namanya? Bencong Nah, jadi dirubah-rubah deh. Yang tadinya gagah begitu pakai celana, dia tiba-tiba pakai daster misalnya Nah, pakai rok misalnya. Nah, kemudian pakai baju yang ada dibuat BH-BH seperti itu Nah, kemudian dipakai lipstik, kemudian dipoles sudah sehingga persis seperti perempuan. Nah, jadi laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Mutasyabihat minan nisa birrijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk dalam hal ini kalau ada ibu-ibu pakai celana jeans pendek itu pakai kaos ketat saja begitu, jalan ke pasar misalnya bawa tentengan begitu, itu nyerupai laki-laki, tidak boleh itu penyerupaannya. Belum lagi buka auratnya. Jadi kalau ibu-ibu pakai jeans itu sebenarnya itu lebih cenderung kepada pakaian laki-laki. Belum lagi nanti kalau lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan Kira-kira terpancing untuk memandang enggak ada ibu-ibu pakai pakaian ketat begitu, jeans kemudian pakai pakai kaos singlet saja begitu. Kepancing melihat apa enggak? Kepancing apa enggak? Pasti kepancing
pasti kepancing. Kalau bilang enggak begitu biar dibilang wali, udah ya enggak ada gitu. Kepancing pasti ya. Kepancing pasti. Nah, hanya saja bedanya ada orang yang dia mampu ya sekali lihat sudah selesai. Ada orang terus dia lihat ya. Nah, ada orang yang sengaja pakai kacamata hitam ya, kayaknya melihat ke depan padahal lirik ke samping. Ada juga begitu ya. Walhasil kalau ada seorang wanita seperti itu maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai nanti istri-istri kita dilaknat ya. Jangan sampai anak-anak kita dilaknat oleh Allah karena seperti itu dalam bersikap. Oke, kalau laknat itu sudah Allah turunkan, tetapkan, itu tidak normal hidupnya ya. Tidak normal hidup itu. Tidak akan bisa ada kebahagiaan, ketenangan, tidak ada. Kalau sudah dilaknat seperti itu. Nah, maka kesimpulannya pada penjelasan malam hari ini terkait dengan ilmu dan bolehnya kita hasud pada dua perkara, orang yang dikasih harta dan orang yang dikasih ilmu. Nah, kemudian terkait dengan sifat hasud tersebut lalu diucapkan, dilontarkan dengan lisan ini, apakah kemudian itu harus bagus-bagus saja? Bolehkah kita sampai mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sifatnya laknat? Ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang menentang agama, itu boleh disematkan kalimat tersebut. Ada orang-orang yang dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, itu boleh disematkan kalimat itu pada dirinya. Dan itu tidak menyalahi daripada aturan, karena memang begitu keadaannya ya, sehingga orang jelas, oh ini salah, ini benar, oh ini tidak benar, ini benar. Jadi supaya jelas ya. Nah, ini yang mungkin menjadi kesimpulan pada penjelasan hadis-hadis yang saya jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berharap dengan sedikit ilmu yang kita pelajari, kita fahami, mudah-mudahan menjadi sebab lebih taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk dapat melaksanakan perintah-perintah agama ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi untuk di sini, ini kemarin apa rencana rutinannya ya, saya lupa di sini. Kalau di Masjid Nurul Akmal itu tauhid sama fikih. Kalau di sana itu ihya sama fikih. Kalau di sini ini saya pakai ya. Ini lebih ke tasawuf sebenarnya. Nah, sama fikih kan begitu ya. Jadi fikihnya tetap supaya ada terus. Karena hukum fikih ini terkait dengan teknis ibadah masalahnya. Cuman pertemuan sebelumnya sudah sempat fikih di sini bahas. Bapak kemarin. Ya? Di masjid ini, di tempat ini. Ya? Oh, nyambung ya? Oh, nyambung ya. Ya baik. Nyambung Nurul Akmal sini gitu ya. Oh, sampai di mana kemarin? Ya? Rukun mandi junub ya. Baik, ya. Ya, sedikit lagi. Rukun mandi junub. Oh ya, saya lupa soalnya urutannya ya. Rukun mandi junub kemarin sudah saya jelaskan di Nurul Akmal itu, bahwa orang yang mau beribadah pastikan suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Nah, untuk sempurnanya hadas besar itu dapat terangkat, ada ketentuan agama yang mengatur, yang dalam istilah fikih itu namanya furudul ghusli, fardu-fardunya mandi. Apa saja fardunya mandi? Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk pada sunnah-sunnahnya mandi, sunanul ghusli. Sunnah-sunnah ini penting untuk difahami supaya benar-benar sempurna dalam mempraktekkan cara mandi junub. Mempraktekkan cara mandi junub. Katsiratun minha at-tasmiyah wasyuwaq wal qiyam istiqbalul qiblah ghuslul kaffain madmadah wal istinsyaq an yabula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani izalatul qadar qablahu aw wudu qablahu aw ba'dahu aw asna'ahu. Banyak ya, di antaranya membaca basmalah. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Kalau kadung mandi dalam kamar mandi ya jangan dibaca, cukup dalam hati. Karena membaca kalimat thayyibah atau Al-Quran atau apapun dalam kamar mandi hukumnya makruh.
Maka untuk terucap jangan kalau di kamar mandi. Tapi kalau di laut, misalnya di sungai ataupun di luar ada keran shower di luar misalnya kita taruh di kolam renang, enggak apa-apa kita baca. Tapi kalau di kamar mandi makruh hukumnya ya. Makruh hukumnya. Nah, ini yang pertama tasmiyah. Ini keutamaan Masya Allah ya. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasas 'alan nar, kata Nabi. Barang siapa yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu syaitan itu akan meleleh sebagaimana besi itu kalau dibakar itu meleleh dia. Itu kalau orang membaca basmalah. Maka di setiap aktivitas apapun kalau bisa baca basmalah tuh ya. Baca basmalah itu. Nah, ini khusus basmalah saja, tidak bisa melelehkan setan itu kecuali basmalah. Yang lain-lain tidak bisa. Yang bisa melelehkan setan itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh itu setan ya. Meleleh itu setan. Nah, bagaimana kalau setan itu kan dari unsur api. Dari unsur api. Api ini bisa dilelehkan, bisa dengan basmalah saja. Bisa dengan basmalah saja. Yang lain-lain tidak bisa. Ya, belum lagi nanti keutamaan yang lain ya. Kalau mau pingin tidak dilihat oleh setan, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Setan tidak bisa lihat kita. Kalau pingin kita melihat setan, nah puasa dulu. Nah, puasa dulu ya. Nah, nanti ada ijazahnya itu. Kalau pengen lihat setan, cuman tidak ada gunanya juga ngapain ya, pengen lihat setan ini, ya sudah cukup kita lihat sama manusia saja, tidak ada manfaatnya juga, walaupun ya bisa juga itu. Nah, jadi tasmiyah, kalau tidak ingin dilihat oleh setan, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, la ilaha illahu, cukup sampai di sana. Nah, itu ketentuannya begitu. Barangkali di kamar mandi atau anak-anak kita, istri kita lagi haid gitu, baca itu kalimat biar tidak diganggu ya, biar tidak diganggu. Termasuk kita kalau mau meruqyah, itu kuncinya, bentengnya, biar tidak diserang balik. Kalau mau ngobati, mau nangani orang, itu baca biar tidak diserang balik ya. Kalau barangkali nanti karena ketahuan diserang balik, kita dikirimi kan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kita bentengi, tidak diserang balik, tidak bisa nyerang balik ya. Nah, baik. Siwak termasuk juga sunnahnya berdiri, mandi junub berdiri, sunnahnya berdiri. Apa manfaat tujuannya? Supaya lipatan-lipatan tubuh itu semua merata air mengenainya. Ketiak termasuk ya, lipatan antara dua paha. Nah, supaya air pasti kena. Kalau sambil duduk khawatir bagian-bagian tertentu tidak kena. Kalau sudah tidak kena bagian dari tubuh itu, tidak sah mandi junubnya. Kalau mandi junubnya tidak sah, belum terangkat hadasnya, belum bisa sholat, tidak sah sholatnya. Nah, kemudian menghadap kiblat, sunnah mandi junub menghadap kiblat, menghadap kiblat ya, sunnah itu mandi junub menghadap kiblat. Ghuslul kaffain, sunnahnya juga nyuci telapak tangan dulu. Madmadah wal istinsyaq, berkumur seperti wudu itu ya. Sunnah juga itu. Apabila dia junub karena habis mengeluarkan air mani, maka pasti sunnahnya dia kencing sebelum dia mandi junub. Khawatir ada yang nyangkut masih air spermanya di batang zakarnya ya, atau di bagian jalurnya itu masih nyangkut. Supaya tuntas, kencing dulu. Sunnah itu ya, sunnah itu. Termasuk wudu sebelumnya, berwudu sebelum mandi junub, atau di pertengahan atau sesudah mandi junub. Termasuk juga ta'ahudul ma'atif, ay al-amakinul lati yukhsha adam usulil ma ilaiha, menggosok bagian-bagian yang lipatan-lipatan khawatir itu air tidak masuk ya, bagian-bagian tertentu. Takhlilus sya'ar, menyela-nyelai rambut. Rambut ini sudah kita guyur begitu, disela-selai ya, rata begitu. Nah, jadi disela-selai. Ad-dalku, menggosok. Ini sunnah-sunnah semuanya ya. Tayamun, dibasuh dari bagian kanan dulu, kepala bagian kanan.
baru bagian kiri, nanti badan bagian kanan, belakang, depan belakang, bagian kanan depan belakang, sampai ke bawah ya, bagian kanan dulu. At-taslis dibasuh 3 kali, kepala basuh 3 kali, nanti kemudian bagian kanan basuh 3 kali ke bawah, jadi 3 kali. Al-mualah bersambung. Nah, ini sunnahnya. Cuman begini, ada di perkotaan tapi ya, perkotaan lagi mandi junub baru basuh kepala, ceritanya airnya mati. Pas mati listrik, nggak pakai PDAM, pakai yang sanyo itu ya, nggak nampung, nggak nyimpen air dia, baru basuh kepalanya saja, yang lain belum kebasuhin. Artinya kan nggak nyambung itu, nggak bersambung itu. Bagaimana? Apakah boleh? Nanti misalnya sejam lagi, 2 jam baru nyala itu listriknya, baru keluar airnya, tinggal nyambung saja, boleh. Boleh itu ya. Saya dulu waktu tugas di Bromo, saya tugas 2 tahun di Bromo dulu. Itu kan dinginnya bukan main. Jadi kalau junub itu ya basuh kepala saja dulu ya. Nanti kepala, nanti subuh baru basuh sebagian itu. Dinginnya bukan main. Dan kalau kepala dibasuh sakit kepalanya itu. Sakit kepala ya. Saking dinginnya itu. Nah, jadi kepala saja dulu, nanti habis itu besok baru nyambung. Subuh itu baru nyambung ya. Nah, tapi tidak sering-sering begitu. Itu pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau bisa masak air, diangeti airnya. Kita masak dulu satu bak itu, kemudian baru pakai mandi junub. Nah, kemudian an yaghtasila masturul aurah, mandi dalam keadaan tetap nutup aurat, sunnahnya. Pakai celana pun celana dalam saja ya, tetap sunnah itu ya. Jadi bukan telanjang bulat itu bukan. Nah, tetap sunnah. Nah, termasuk juga kalau mandi, apalagi mandi di pantai ya. Kapan hari sempat saya mandi di pantai, ada orang, nggak tahu orang Islam enggak pakai celana sama sekali ya. Nggak tahu apa, enggak ngerti dia. Ya, walaupun tua atau muda, kalau ngerti enggak boleh ya, enggak boleh. Tetap ini aurat nih, batas pusar lutut ya, pusar lutut. Ini batasnya. Enggak boleh apa nembleng begitu ya. Harus pakai celana tetap ya. Nah, jadi dibuka di pinggir pantai begitu ya. Nah, itu bukan masalah orang nafsu enggak nafsu. Apalagi orang sudah tua lihat orang, walaupun lawan jenis mungkin enggak nafsu ya. Tapi enggak boleh. Hukum agama enggak bolehkan ya. Jadi tetap harus pakai batas, tutup aurat itu. Nah, kemudian an yaktasila fi mahallin la yanaluhu fihi rasyas. Jadi mandi di tempat yang kira-kira itu air tidak memercik kembali ke air yang akan digunakan. Taruh di tempat yang, kalau misalnya pakai bak. Karena kalau mustamal kita gunakan lagi, nah itu makruh. Tapi kalau sudah pakai pancuran, ya sudah. Kalau pakai selang ya enggak masalah. Ini untuk kondisi-kondisi di mana pakai air sedikit ya. Pakai bak misalnya ya. Kalau pakai bak maka kondisikan baknya lebih di atas, jadi dia ngambil gayung kemudian mandi gitu ya. Supaya enggak balik lagi itu. Kalau kurang dari 2 kulah misalnya, supaya enggak balik lagi itu air kecipratnya ke sana. Nah, ini ketentuan-ketentuan dalam mandi sunnah-sunnahnya dalam mandi junub. Prakteknya secara kesimpulan begini. Pertama, kalau memang itu hubungan badan, keluar air mani, pastikan kencing dulu. Pastikan itu ya. Kemudian cuci itu jalan depan itu dicuci, pastikan najisnya hilang. Setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan kemudian berkumur, kemudian istinsyak. Nah, kemudian kalau basmalah dalam kamar mandi dalam hati cukup, kemudian berwudu. Setelah berwudu selesai, barulah kemudian membasuh kepala. Kapan niatnya? Rukun-rukunnya mandi kemarin itu, niatnya itu pada basuhan yang manapun boleh. Karena tidak ada tartib dalam mandi itu. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu kan tartib. Basuh muka dulu, baru basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, itu tartib namanya ya. Kalau mandi junub tidak pakai tartib. Mau basuh kaki dulu boleh, mau basuh kepala dulu bisa, mau basuh di badan dulu bisa, tidak pakai tartib. Itu ketentuannya.
Nah, cuman kalau mengikuti sunnah-sunnahnya itu tadi, setelah berwudu selesai, kemudian kita basuh kepala. Di sanalah kita taruh niat dalam hati. Saya niat mandi junub mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa redaksi niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau diucapkan. Tapi kalau misalnya diterjemahkan di dalam hati bahasa Indonesianya, cukup saya niat mandi junub mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kapan itu niat? Di saat basuh kepala. Saat basuh kepala, bagian kanan sekali, bagian kiri, kemudian bagian 3 kali ya, basuh kepala sambil diratakan, kemudian baru basuh badan, depan, belakang, kemudian kiri, depan, belakang, sambil digosok-gosok ya. Setelah itu digosok, diratakan air, nah, sudah sempurna, tidak usah pakai sabun, tidak apa-apa juga. Nah, ingin lebih sempurna, ya sudah, ya pakai sabun ya. Tapi kan tidak harus pakai sabun. Yang penting air itu merata, itu pastikan. Yang penting air itu merata ya. Nah, praktek ini sama juga dengan mandi junub untuk mayit, sama juga ya. Mayit itu kan begitu. Kalau dia kencing atau ada berak, nah, dipencet dulu perutnya, dihilangkan, dikeluari dulu najisnya. Setelah itu kemudian diceboi, habis itu kemudian dicuci tangannya dia, kemudian istinsyak, dibuat ini, dibersihi mulutnya, hidungnya. Habis itu kemudian diwudukkan. Setelah diwudukkan, basuh dari kepalanya dulu. Basuh dari kepalanya, setelah itu kemudian badannya, bagian kanan, depan, belakang, badannya bagian kiri, depan, belakang. Sudah merata, sambil digosok-gosok dengan pelan. Gosok dengan pelan, sekiranya itu merata air, bilas. Sudah cukup satu basuhan itu untuk wajibnya. Nanti kalau mau ngambil sunnahnya, 2 kali lakukan lagi dari awal seperti itu. 2 kali. Ngambil sunnahnya lagi, lakukan lagi ketiga kali seperti itu. Itu cara mandikan jenazah ya, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan daripada pembahasan malam hari ini. Nanti berikutnya aghsalul masnunah, mandi yang disunnahkan. Baik, sebelum saya akhiri, kalau ada yang mungkin kurang jelas untuk ditanyakan sebelum isya berjamaah, saya persilakan. Perkumpulan arisan itu boleh-boleh saja. Yang penting teknis untuk pelaksanaannya itu diperhatikan. Bisa berkumpul 5 orang ini, 10 ribuan, kan 50 ribu. Nanti itu diundi. Mengundi itu tidak apa-apa kalau emang kondisinya seperti itu. Mengundi yang tidak boleh itu adalah bukan mengundi, istilahnya apa ya? Ia mengundi untuk keluarnya nomor gitu ya. Nah itu tidak masalah kalau contoh kasus begitu. Yang tidak boleh itu mengundi misalnya ditembak, nanti dia tidak urunan siapa yang mengenai dia yang dapat. Nah itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau untuk contoh harisan ini kan sama-sama mengeluarkan. Sama-sama mengeluarkan, ada hak masing-masing. Hanya saja disepakati akadnya, nanti siapa yang dapat duluan atau siapa yang dikeluar nomornya duluan, dia yang ngambil. Kalau normal begitu tidak ada masalah. Tidak ada salah dalam akad itu ya. Iya, kalau masalahnya tidak datang berarti dia ngambil haknya orang kan gitu ya. Nah karena ngambil haknya orang, dia sudah dapat duluan, habis itu tidak datang kan ya dilempari sama teman-temannya nanti kan itu. Ya jelas haram kalau begitu. Haram hukumnya, kan ngambil haknya orang itu ya. Barangkali karena sampai 50 juta arisannya, pas habis dapat pergilah keluar kota dia. Setahun baru balik kan. Misalnya begitu ya. Nah ini tidak boleh. Atau juga begini, dia nyuap sama seseorang, dia minta bagian duluan. Nah, itu tidak boleh juga. Unsurnya penyuapan itu tidak boleh ya. Kalau memang disepakati keluar nomor duluan dia, nah, begitu caranya.
Atau misalnya sudah kasih saya duluan, nanti kasih sekian, itu tidak boleh, tidak boleh begitu ya. Nah, jadi bagaimana kesepakatannya? Kecuali begini juga dikumpuli semuanya. Saya karena sangat butuh ini, saya minta duluan, boleh apa enggak? Semua sepakat boleh, tidak apa-apa. Semua sepakat ya. Satu tim itu sepakat, oh enggak apa, karena saya butuh ini, anak saya belum bayar SPP sudah 3 bulan, saya butuh sekarang. Ya enggak apa-apa. Kalau begitu boleh. Begitu ya. Baik. Nanti junub pakai pemanas air itu boleh Pak? Yang penting jangan air mendidih ya. Kan ada pemanas listrik itu. Boleh. Ya kalau anget maksudnya ya. Iya kalau anget boleh ya. Kalau panas enggak boleh. Panas enggak boleh. Itu ya. Jadi syadidul hararah itu enggak boleh. Syadidul burudah. Ada pembahasan itu masalahnya. Sangat panas enggak boleh. Sangat dingin tidak boleh juga ya. Nah, tapi kalau hangat boleh ya. Karena di panas-panas di hotel itu kan maksimal itu, ada panas betul juga ada ya. Karena kalau orang ya seperti saya nganter jamaah umroh itu kan ada orang tidak ngerti, tiba-tiba diputer pas merah, loncat dia ya. Karena kan tidak ngerti masalahnya. Tiba-tiba sudah tempeli airnya panas itu. Seperti di barat itu di air air panas ya. Ada saya punya kawan tuh loncat langsung dia terjun dia. Kepanasan ya enggak tahu tempatnya. Ya. Ya jadi kalau anget boleh ya. Baik. Mengenai tadi masalah laknat Allah, terus kalau kita mengundang orang yang sudah tahu itu laki-laki menyerupai perempuan, terus kita punya hajatan, kita undang dia untuk menghibur. Gimana itu? Di antara tanda kiamat itu adalah wadatil qainat wal ma'azif. Nabi menyatakan 15 perkara. Kalau ini sudah terjadi maka bala itu pasti turun. Bala itu pasti turun. Bala itu turun, kemudian Allah jadikan penyakit aneh-aneh di kampung itu. Di antaranya kalau biduan-biduan atau bencong-bencong diundang sengaja untuk dia tampil. Nah, itu sudah ngundang bala sudah itu ya. LGBT itu ya, ngundang bala itu. Jadi kiai kumpuli sudah suruh berdoa dia. Dia satu orang cukup joget satu orang. Ya. Satu masjid kumpuli kiai. Undang dia satu orang, kalah kiai-kiai itu ya. Kalah kiai-kiai. Malam buat istighosahan, paginya dangdutan misalnya ya. Nah, itu datang bala itu ya. Enggak boleh. Itu diantara alamatus sa'ah, tanda kiamat. Jadi diundang biduan-biduan itu, kemudian dia joget-joget dan seterusnya. Termasuk itu pengundang bala ya. Nah, kalau bisa kita yang punya acara jangan ya. Jangan seperti itu. Eman juga uang pakai begitu-begitu kan eman ya. Ya. Baik. Tadi mengenai masalah walimah, kita pengantin itu pakai adat Bali gimana? Biasa kan pakai adat Bali, pakaian Bali. Di dalam kitab Ki Hasyim Asy'ari itu saya baca bahwa kalau menyerupai karena ingin mensyiarkan dan dianggap benar pakaian adat itu murtad dia. Kalau misalnya hanya sebatas dia mensyiarkan berdosa besar. Kalau sekedar saja make makruh. Sekedar saja ya. Nah, sekarang enggak tahu niatannya ini dia bagaimana ini. Nah, cuman saya kasih dasar hukumnya begitu. Itu di kitab Ki Hasyim Asy'ari itu ya. Kalau dia berniat mensyiarkan dan meyakini akan kebenaran itu pakaian tradisi, murtad dia. Tapi kalau misalnya enggak, dosa besar. Sekedar mensyiarkan ya. Tapi kalau misalnya masalahnya ikut-ikutan saja, enggak tahu apa-apa, ikut-ikutan, makruh. Ya, enggak tahu apa-apa ceritanya dia. Makruh ya. Begitu. Baik. Ya. Gimana?
Ya. Begini. Saya tetap menyatakan perincian hukum itu seperti itu ya. Cuman memang saat ini pemahaman agama umat Islam ini rapuh pada pribadi-pribadi kaum muslimin. Pemahaman agama pada pribadi-pribadi kaum muslimin itu rapuh, sehingga harusnya dia bisa berjamaah untuk menegaskan adat muslim ini begini. Itu tidak bisa. Untuk menegaskan bersama-sama berjamaah. Kalau sholat berjamaah masih bisa ya. Tapi kalau sudah bersama-sama bersepakat untuk menegaskan, itu rupanya belum bisa. Belum bisa ya. Kenapa? Karena rapuhnya pemahaman agama yang ada pada mereka. Nah, jadi mungkin ini sekedar alasan yang saya lontarkan. Cuman kalau pada kenyataannya tidak bisa kita paksa begitu ya. Cuman tetap saya sampaikan hukumnya begitu. Nah, terlepas daripada argumentasinya orang-orang itu seperti apa, cuman saya lebih memilih apa yang disampaikan di dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari itu, kitab Irsyadus Sari. Di sana ada khusus bab tersebut menjelaskan. Jadi murtad dosa besar makruh. Makruh ini artinya Allah benci ya. Nah, jadi kalau sudah paham demikian, ya mungkin dia akan bisa berpikir dan bagaimana memperjuangkan. Jangan ikut arus saja begitu ya. Nah, jadi memang harus ada perjuangan ke sana. Nah, terutama ini kita kan punya kepala desa ini kan gitu ya. Ya nanti harus ada perjuangan di sana. Kan begitu ya. Tapi insyaallah mari kita saling mengingatkan. Selain saling mengingatkan, saling belajar. Nah, kalau saling belajar, jadi tunjukkan dengan alasan-alasan yang pasti, yang jelas, insya Allah lama-lama mereka terima. Masalahnya belum ada berjamaah untuk mengarah ke sana. Kalau berjamaah insya Allah ringan ya. Tapi kalau sendiri melawan berat memang ya. Apalagi pemahamannya sudah dijabarkan tadi ya. Saya kira seperti itu. Ya, ini saya titip sama beliau juga berarti ya. Ini ya insya Allah ya. Saya kira begitu ya. Baik. Sebentar, ini gimana? Saya mau tanya tentang rambut dan pertanyaan berikutnya untuk masalah mengkoda sholat. Masalah menyemir rambut itu warna rambut, kalau menyemir dengan warna lain seperti pirang gitu apa tidak boleh juga? Baik. Menyemir dengan warna lain itu pada dasarnya sunnah, kuning atau merah. Tapi di dalam kitab Ihya dijelaskan apabila merah itu atau kuning identik dengan kebiasaan orang-orang ahli maksiat, maka hukumnya sama begitu ya. Jadi pada dasarnya sunnah itu. Nah, jadi pada dasarnya nyemir warna kuning itu sunnah. Tapi kalau di kampung itu yang menggunakan semir itu identik dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka hukumnya sama. Begitu ya. Nah, jadi itu yang biasa menggunakan tuh orang-orang ahli maksiat atau orang-orang taat. Kalau di Yaman tuh ada ulama-ulama pakai jenggotnya pakai warna merah. Ulama itu pakai sana ya. Pakai warna kuning, ulama itu pakai. Nah, cuman kalau di sini yang pakai bukan ulama masalahnya ya. Nah, jadi dalam kitab Imam Ghazali begitu dijelaskan. Nah, ini penjelasan hukumnya ya. Nah, terserah di masyarakat bagaimana. Cuman saya menghimbau lebih berhati-hati begitu ya. Terus yang kedua masalah mengqadha sholat. Saya kan pribadi ini memang saya terlalu banyak meninggalkan sholat. Ustaz, saya ingin mengqadha sholat saya yang dulu. Apakah saya bisa mengqadha sholat zuhur umpamanya? Mengqadha sholat zuhur, tapi saya sholat mengqadha zuhur itu pada waktu subuh, apa bisa? Saya menegas pada sunnah. 4 madhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i itu sepakat bahwa kalau kita tidak sholat wajib diganti. Itu 4 madhab itu ya. Hanafi, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. 4 madhab ini itu sepakat orang kalau tidak sholat wajib mengqadha. Apakah tidak sholat itu sengaja atau dia tidak sholat dengan tanpa sengaja, ketiduran, lupa misalnya ya. Bedanya
adalah kalau sengaja tidak sholat berdosa besar. Tapi kalau karena lupa, karena ketiduran, ya dia tidak berdosa. Namanya saja ketiduran, kan lepas kesadaran ya. Jadi intinya wajib diganti. Nah sekarang misalnya kita ngaku, saya dulu banyak tidak sholat, tidak apa-apa, ngaku saja ya. Daripada nanti di akhirat berat. Jadi di sini sebagai hikmah juga pertanyaan ini untuk kita semuanya. Maka ini contoh untuk solusinya begini. Ada seorang datang sama saya, bagaimana caranya? Saya suruh beli buku dia. Sudah buat agenda. Jadi habis sholat subuh, apa itu jatuh? Iya. Habis sholat subuh, ya. Habis sholat subuh itu nanti bisa dikodok sholat subuh 7 kali misalnya ya. Habis sholat subuh ini, nanti sholat subuh 2 rakaat sekali. Habis sholat subuh lagi 2 rakaat 2 kali. Subuh lagi 3 kali. Subuh lagi 4 kali. Sampai 7 kali. 1 minggu sudah ya. Tulis sudah. 1 minggu sholat subuh kodok. Subuh 7 misalnya ya. Zuhur, asar, maghrib. Jadi subuh 7 berarti 1 minggu sudah dikodok itu. Nah nanti zuhur juga begitu. Jangan sholat sunnah malah. Sholat zuhurnya selesai sholat zuhur, nanti zuhur sekali sehari, 2 kali 2 hari, 3 kali 3 hari kan begitu ya. Kalau sebenarnya bisanya 3 kali ya tulis zuhur 3. Asar nanti juga begitu, maghrib juga begitu, isya begitu. Sekiranya nanti kita 3 tahun tidak sholat, ya nanti kita tinggal hitung saja itu, begitu ya. Nah, kalau misalnya ditukar, saya mengqadha sholat asar besok subuh, apa boleh? Boleh, tidak apa-apa. Saya mengqadha sholat isya besok asar, habis asar, boleh juga, ya. Nah, tapi kalau dirasa banyak kita ninggalkan sholat, itu dah beli buku buat catatan. Nah, jadi kita qadha 1 tulis 1, qadha 2 subuhnya 2 begitu ya. Karena kan 1 qadha berarti 1 hari untuk subuhnya. Nanti 2 berarti kan 2 hari kan begitu ya. Nah, tinggal begitu saja caranya. Nah, banyak sekali tidak terdeteksi lagi saya meninggalkan sholat. Iya, nah tidak terdeteksi ini berarti diambil yang lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Nah, jadi untuk perkara yang baik kita tidak boleh malu ya, tidak boleh malu. Ini kan perkara baik nih ya, tidak boleh malu. Nah, kalau yang jelek malah kita harus malu. Nah, daripada nanti begini juga pernah saya sampaikan di pengajian subuh begini. Kalau misalnya saya tidak sholat, setahun saya tidak sholat, saya tidak mengqadha, nanti saya meninggal dunia, anak istri saya tidak mau ngodokkan misalnya, itu kan berat dikubur. Kalaulah misalnya anak saya sadar, tahu begitu ya, mengetahui, lalu dia mengqadhakan, diundang satu kampung, tolong saya qadhakan bapak saya tidak sholat, berapa? Sebulan tidak sholat. Nah, berarti sebulan itu berapa? 30 kali 5 ya, 150 kali ya, 150 kali. Undang 150 orang satu kampung. Ajaklah ke masjid ya, suruh sholat mengqadha masing-masing. Jadi masing-masing sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bareng-bareng sudah itu ya. 150 orang, kan beres jadinya 1 bulan, kan begitu ya. Habis itu pulang dia, mana upahnya? Kasih upah dia ya. Kalau minta upah kasih upah. Nah, orang dia kerja kan disuruh apa minta upah ya kasih upah, tidak apa-apa. Kalau misalnya begitu caranya, ya tidak apa-apa begitu. Cuman apakah orang mau melakukan itu, ngupah orang karena dia sholat? Kan belum terjadi itu ya, namanya belum ada praktek begitu. Begitu cara diantaranya. Kalau satu orang minta upah 50 ya kali 150. Berapa itu? 15 juta ya. Ya sudah, satu malam ngundang satu kampung 15 juta siapi. Nah, jadi kasih dia 50 ribu ya. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi caranya demikian. Daripada nantinya disiksa oleh malaikat, dibawa ke neraka, dipanggang. 1 kali tidak sholat 10 tahun di neraka. 10 tahun dibakar tuh ya. Itu 10 tahun dibakar. Nah, 10 tahun di dunia dengan di akhirat kan lain ya. Kalau 10 tahun di dunia ya 10 tahun, kalau di akhirat lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi nih. Saya kira demikian ya. Kalau penebus ibadah itu dengan fidyah yang pernah saya mendapat undang itu Ustaz di Pancasari. Ada orang meninggal, setelah meninggal itu ada tali lampu
ada orang aliran malam itu membayar fidyah untuk menebus apa Sholat, ya? sholat almarhum itu pada waktu dalam keadaan sakit. Itu gimana pahamnya? Memang ulama fikih ini memberikan solusi, tapi itu kan sebentuk sebab saja. Hakikat diterima wallah alam. Cuman ada solusi begitu, bayar fidyah sama menggantikan sholat. Dua-duanya benar ini. Ini ijtihad ulama ya. Dua-duanya benar. Jadi bayarkan fidyah boleh juga, menggantikan sholat boleh juga. Tapi yang mana diterima wallah alam. Nah, yang penting kalau misalnya setahun dia tidak sholat, ya sepi satu kali tidak sholat itu kan 1 kilo, 1 mud, ya 7 on lah ya. Kalau gampang saya ngitung, anggap saya 1 kilo, misalnya saya buat 1 kilo, berarti 1 kilo kali, tadi kan 150 kali ya, 1 bulan, berarti 150 kilo. Nah kalau setahun berarti kalau kali 10, 150 berarti berapa? 1,5 ton itu kalau 10 bulan, kalau 12 bulan. Ya CP 1 ton sudah ya, 2 ton CP. 2 ton. Kalau setahun tidak sholat, CP beras 1 ton, 2 ton. Itu caranya ya. Itu caranya. Kalau sampai setahun tidak sholat, kalau 2 tahun, 3 tahun, ya 10 ton sih lah CP ya. Nah, bagi sudah anak orang-orang kampung ya. Caranya begitu. Ini ada titipan pertanyaan, menyambung pertanyaan Pak Sardi tadi. Pak Sardi kan menyinggung masalah pakaian adat Hindu orang Bali. Nah kalau bagaimana kalau pakaian adat Sasa katanya pakaian adat Jawa, apa juga sama di program ini? Jadi begini, keyakinan itu dikembalikan pada tradisi aslinya. Tradisi aslinya ya. Kalau memang pakaian itu dipakai beribadah di satu tempat, ya hukumnya begitu. Kalau misalnya tidak dipakai ibadah, ya tidak seperti itu hukumnya. Imamah ini ya. Dulu orang jahiliyah pakai begini. Tapi kemudian setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian para sahabat, rata-rata nabi sahabat pakai begini. Maka berubah identitasnya itu. Karena itu diformalkan begitu ya. Walaupun tidak wajib. Innal malaikah yusalli ala man shalla bil amaim. Malaikat itu mendoakan orang yang sholat pakai imamah misalnya ya. Misalnya seperti itu. Ini menjadi formal dalam agama Islam karena memang sudah diformalkan. Nah kalau misalnya di Sasak itu dia formal sebagai adat betul, bukan untuk ibadah ya. Nah itu ya berlaku hukumnya begitu. Jawa kan ada. Nah tapi kalau misalnya di sini itu sebagai sarana ibadah, ya hukumnya begitu dia. Nah, itu tidak bisa diinikan ya. Tidak bisa disambung-sambungkan begitu ya. Ya. Ini masalah nyambung bulu mata, apa itu termasuk nyambung? Sama hukumnya nyambung bulu mata, bulu tangan, ya, atau bulu kaki. Misalnya orang kan nyambung kan. Nah, sekarang kan bulu mata emang ya. Jadi buat apa supaya lentik begitu. Sama. Sama hukumnya. Baik. Mungkin yang terakhir Ustaz sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya minta pendapat Ustaz. Di sini soalnya pernah kejadian masih masalah toleransi. Jadi di sini pernah kejadian Ustaz masalah malam malam nyepi. Itu kami ada jamaah pakai peci tapi pakai rompi tulisan pecalang. Ikut itu Marah. ikut ya kayak awal atau orang ini. Saya minta pendapat Ustaz. Begini, semua simbol atau identitas yang terkait dengan penyembahan selain Allah itu menjadikan mudarat bagi pribadinya. Ya. Jadi tanpa harus saya sebut rinci begitu ya. Jadi semua simbol yang terkait dengan menyembah selain Allah itu akan menjadi mudarat. Nah, lebih-lebih terang-terangan dia ikut gendong ya, ikut ngarak misalnya. Itu hukumnya haram itu. Tidak boleh ya. Kenapa bisa terjadi? Mungkin minimnya penjelasan agama. Nah maka memang harus banyak-banyak ngaji ya. Kita orang tua alhamdulillah sudah ngaji. Anak-anak kita ayo ajak ngaji juga. Jadi biar seragam pemahamannya. Jangan sampai orang tuanya meninggal nanti anaknya berubah seperti itu. Nah, itu kan dikubur dapat dosa terus deh.
kan dapat dosa jariah itu ya. Nah, ya dosa jariah. Kalau misalnya anaknya seperti itu karena dibiarkan. Nah, maka penting kita untuk mengajarkan. Sekali lagi, toleransi itu tidak harus ngikuti, tidak harus bersama-sama, tapi membiarkan ya mereka, ya kita jaga mereka seperti adanya dengan kita tidak mengganggu mereka, tapi bukan ikut mereka. Tidak boleh kita ganggu, merusak pura, tidak boleh dirusak, gereja tidak boleh dirusak. Tapi bukan berarti kita ikut nanti haleluya dalam gereja. Tidak boleh haleluya dalam gereja ya. Itu bukan toleransi namanya, tidak boleh. Tapi tidak boleh juga kita ganggu mereka, tidak boleh. Islam melarang itu ya, pantang itu. Tidak boleh kita menyakiti mereka, tidak boleh. Ada nyamuk lagi Ustaz, kalau namu-namu baru berbalik gimana Ustaz? Sama juga melihatnya ikut-ikut. Sama juga ya. Ya begitu sih hukumnya. Nah nanti terserah silahkan bagaimana kita bersikap ya. Jadi hukumnya saya sampaikan seperti itu. Nah nanti silahkan bersikap bagaimana ya. Nah, cuman kalau kita lebih hati-hati jangan ya. Ya. Semua terakhir ini ya. Ya terakhir beneran ini ya. Kita pernah membaca nama kitabnya yang ada penulisan. Ya. Sana ada bab menyatakan kedudukan seorang murid dengan guru. Iya. Nah, di sana dikatakan ketika pengajian berlangsung, kedudukan seorang murid itu tidak boleh sejajar dengan guru. Ini untuk akhlak kan. Iya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Iya. kita menerima makarim akhlak, Iya. yang artinya sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka dunia di bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak Iya. atau kerja yang baik. Nah sekarang bagaimana menurut kita? Baik. Begini. Memang kalau kita berbicara adab itu peringkat paling tinggi ya dalam agama itu ya, paling tinggi peringkatnya. Hanya saja pada pemahaman masing-masing itu ini yang bertingkat-tingkat, tidak sama ya. Namun kembali pada inti ajaran, nanti yang menjadi koreksi itu di dalam hati ya. Nah maka tawadhu itu sebenarnya lebih ke dalam hati. Saya kasih contoh ini, Kalau di kiai, saya mondok di pondok-pondok Jawa, dengan saya mondok di pondok-pondok yang identik dengan Arab ya. Nah, dua tempat ini berbeda tradisi. Kalau di pondok Jawa itu menghormati itu diajarkan dan itu menjadi kebiasaan muncul dari dalam hati. Guru kiai Jawa itu sudah jalan atau sudah menunduk betul, sembari diajarkan bagaimana penataan hatinya. Tapi kalau di pondok-pondok Arab itu saya melihat tidak boleh seperti itu. Tapi kalau batasan salaman ya salaman, batasan mencium tangan. Tapi lebih pada bagaimana hatinya itu dia tawadhu terhadap guru tersebut. Nah jadi saya melihat dua tempat yang berbeda dalam penerapan. Nah tapi kuncinya kembali kepada bagaimana penataan hati itu sendiri. Nah, lepas daripada itu memang perlu ada istilahnya belajar tentang tata krama begitu ya. Itu memang ada tingkatan-tingkatan. Di ta'lim muta'alim ada di sana ya. Ta'lim muta'alim atau adabul insan itu ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, baik, ini mungkin yang terakhir beneran ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama-sama, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk mampu menunaikan ajaran-ajaran agama ini untuk keselamatan kita di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dimhakutir unsawadaka rabba fiqna fi ma taradi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa khilak ya ulama fa kullu syarr. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.